Realme 10 Pro Series, serial handphone terbaru dari Realme yang laku keras, bahkan sampai habis varian paling mahalnya yang punya harga Rp6.999.000. Kenapa? Apakah sebagus itu? Apakah semenarik itu? Yuk kita coba bahas. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nobu, dan gue adalah seseorang yang terbiasa membahas teknologi dan juga tidak ketinggalan seputaran productivity. If you're into that kind of things, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Si Realme 10 Pro Plus yang bakal kita bahas hari ini lebih ke sini titik beratnya gitu ya. Memang diberikan oleh Realme Indonesia buat gue pakai dan juga gue coba terus bikin videonya. Tapi seperti biasa ya, kalau misalkan barangnya dikasih seperti ini, Realme tidak bisa mempengaruhi opini yang gue keluarkan. Plus, sebenarnya juga tidak terlalu banyak sih opini yang bakal gue keluarin di video ini, selain beberapa fakta yang menurut gue perlu gue beberkan. Kenapa gue bilang si Realme 10 Pro Series ini laku keras? Karena emang faktanya 3 dari 4 tipenya itu habis di hari pertama penjualan. Varian yang paling mahalnya 6.999-nya habis. Kalau gue ngeliat secara kolektif nih, data yang bisa dibilang tidak diberikan oleh Realme, gue cuma ngecek dari Tokopedia dan juga dari Shopee, itu pun hanya untuk toko resminya Realme aja, bukan pedagang lain-lainnya. Total Realme ini menjual Realme 10 Pro Series sebanyak 445 buahan lah kurang lebih. Dan menurut gue data itu speaks volume tentang Realme. Semenarik apa sih sebenarnya si Realme 10 Pro Plus ini yang bakal kita omongin gitu ya. Kok sampai bisa yang varian paling mahalnya habis? Ayo kita coba lihat. Pertama secara fisik deh, si Realme 10 Pro Plus ini menurut gue adalah satu buah device yang memang sangat-sangat menarik dan juga sangat-sangat cantik. Ada dua pilihan warna. Yang pertama ini namanya unik banget, Hyperspace Gold, dan satu lagi adalah Dark Matter. Jujur gue pribadi lebih suka sama yang warna hitam ini. Kenapa? Karena lebih kalem yet classy dibandingkan yang satu lagi. Ini warnanya mencerang dan juga terkesan berani sekali ya. Tapi ya Realme emang ciri khasnya seperti itu. Selain masalah warnanya yang emang menurut gue juga udah menarik, kalau misalnya kita coba ngeliat ini di bagian kameranya, Realme 10 Pro Plus ini masih mengikuti tren dua buah bulatan besar di bodi bagian belakang. Logo Realme juga terkesan soft di bagian bawah, tidak ada tulisan-tulisan yang biasanya ini bold dan juga unik dimiliki sama Realme. Dan mungkin yang paling menarik untuk beberapa orang adalah di bagian depannya, layarnya ini curvy. A really bold move, mengingat banyak orang di tahun 2023, bahkan dari tahun lalu dan tahun sebelumnya juga gitu ya, banyak yang tidak menyukai desain layar lengkung karena alasan utamanya adalah selain suka kepencet-kepencet, yaitu masalah aksesoris. Susah nyari tempered glass-nya ataupun juga anti goresnya. Good news-nya buat lo yang takut atau suka salah-salah kepencet dengan layar curve seperti ini, Realme ini menyematkan satu buah teknologi yang memungkinkan si Realme 10 Pro Plus ini tidak akan terpencet secara tidak sengaja. Nah, ngomongin soal layar ya, Realme ini kan sudah menggunakan OLED nih untuk layar depannya, LED gitu ya, dengan refresh rate 120Hz. Apakah oke? It is good, it is fine to use buat dipakai sehari-hari. Dan untuk masalah layarnya sendiri, pewarnaannya udah enak. Nah, out of the box seperti biasa ada mode Vivid yang menjadi mode defaultnya Realme 10 Pro Plus. Nah, ini gue hindari, gue ganti jadi mode cinematic, karena mode cinematic yang menurut gue punya hasil pewarnaan yang paling cantik yang pernah dikeluarkan sama layarnya Realme manapun. Sedikit berhubungan juga dengan masalah multimedia ya. Kalau kita nonton, biasanya yang dicari adalah suara yang bagus. Nah, sebenarnya suara dari si Realme 10 Pro Plus ini sudah stereo ya untuk speakernya, tapi emang gue tidak bisa bilang dia yang paling rich dan juga yang paling nendang secara bassnya. Jadi suaranya ini cenderung main di mid dan juga high. Yang gak kalah menarik adalah sebenarnya si Realme 10 Pro Plus ini baterainya dia masih menggunakan besaran 5000 mAh. Yang berarti harapannya adalah si Realme 10 Pro Plus ini bisa punya daya tahan yang cukup panjang. Dan ya benar begitu sebenarnya ya. Walaupun bukan yang paling hemat, tapi kalau misalkan lo pakai dengan kondisi yang normal-normal aja, harusnya masih oke. Seperti tes yang gue lakukan ya di saat gue coba nonton YouTube ini full brightness selama 5 jam, resolusinya 4K, gue bisa mendapatkan daya tahan baterai itu berkurang 40% aja, dari yang tadinya 100 menjadi 60%. Oh, bahkan lebih tepatnya adalah 64%. Kalau misalnya kita coba ngelihat real life, di saat gue menggunakan si Realme 10 Pro Plus ini hanya connect ke WiFi aja, dia sudah bertahan selama 3 hari 3 jam dengan screen on time itu 6 jam 29 menit
tapi masih ada sisa baterai 10%. Jadi hitungannya emang si baterai dari Realme 10 Pro Plus ini udah lumayan secara daya tahannya. Untuk ngecharge-nya pun juga hitungannya udah oke. Dia untuk ngecharge baterai dari 0 sampai 100% memerlukan waktu hanya 1 jam 4 menit aja. Nah, untuk pengurangan baterai sendiri, gue akan akui kalau lo menggunakan always on display secara terus-terusan, jadi 24 jam nonstop, tidak ada matinya gitu ya. Ini emang baterainya itu akan sedikit lebih terkuras. Hasil uji coba gue ngukur selama 4 jam, baterai dari si Realme 10 Pro Plus ini berkurang 4% di saat gue menggunakan always on display selama 24 jam tadi. Tapi sebenarnya ini ada settingan tersendiri kok untuk KOD. Misalkan pengen lo schedule atau mungkin pengen lo aktifkan 24 jam dan segala macamnya, itu terserah lo karena ya balik lagi, masalah kenyamanan baterai dan segala macamnya itu juga masih bisa di-optimize secara masing-masing. Untuk masalah performa sehari-hari, nah si Realme 10 Pro Plus ini hitungannya udah lumayan banget di saat gue coba ngetes ya menggunakan Antutu. Dia bisa mendapatkan angka 512.018. Sementara di saat gue ngetes menggunakan Geekbench, single core-nya 779, multi-core score-nya 2314. Dan kalau gue ukur menggunakan Vulkan, dia bisa mendapatkan angka 2929. Dan di saat gue coba main ya menggunakan Call of Duty Mobile, dia emang bener bukan yang paling berat secara game. Dia bisa nih mendapatkan FPS yang tinggi dan bertahan di situlah. Jadi hasil pantauan gue, dia lumayan nahan ada di area 58 sampai dengan 60 frame per second. Ini udah oke untuk penggunaan Call of Duty Mobile. Kalau lo hanya menggunakan si Realme 10 Pro Plus ini jatuhnya untuk aplikasi sehari-hari, split screen dan segala macamnya, it is actually lagi-lagi more than enough karena cukup powerful loh si handphone yang satu ini. Dari tadi gue kayaknya ngomongin powerful sampai lupa ya. Kita ngomongin masalah spesifikasinya. Realme 10 Pro Plus ini dia menggunakan MediaTek Dimensity 920. Berpadu dengan RAM dan storage ada dua varian, 8128 dan juga 12256. Layarnya 6,7 inci menggunakan AMOLED dan sudah memiliki refresh rate 120 Hz. Untuk kamera belakangnya, main kamera Realme 10 Pro Plus ini menggunakan 108 MP Samsung HM6 dipadukan dengan 8 MP ultra wide angle lens dan juga 4 cm ultra macro lens. Sementara kamera depannya 16 MP. Untuk besaran baterainya adalah 5000 mAh dan sudah memiliki 67 Watt Super VOOC Charge. Hadir dengan Realme UI 4.0 yang berarti dia sudah menggunakan Android 13 sebagai base OS-nya. Dan semua ini bisa lo dapatkan dengan harga mulai dari 5.999.000. Nah, ngomongin soal kamera belakang, Realme 9 Pro Plus itu punya performa kamera belakang yang luar biasa. Kalau si Realme 10 Pro Plus, ini gimana? Oke, ini dia beberapa hasil sampel foto yang bisa gua kasih. Untuk main kamera belakangnya emang memiliki daya jual tersendiri ya, dengan hasil yang bisa dibilang ini sudah cukup powerful, gather more lights, dan juga tentunya untuk beberapa situasi-situasi yang challenging, bisa dibilang dynamic range yang dimiliki ini terlihat seakan-akan lebih luas. Kenapa gue bilang terlihat seakan-akan lebih luas? Karena emang kita harus akui ya, peran dari software yang dimiliki sama aplikasi kamera dari Realme juga membantu exposure yang dipunya sama hasil foto dari Realme 10 Pro Plus. Untuk masalah pewarnaan, lagi-lagi ini jatuhnya selera gitu ya. Tapi memang di mata gue untuk warna hijau, Realme 10 Pro Plus ini masih cukup punchy dibandingkan dengan warna dari kamera-kamera handphone lain. Sementara nih kalau kita mencoba melihat perbandingan antara foto yang menggunakan AI enhancement dan juga foto yang tanpa AI enhancement, ini lagi-lagi bisa dibilang hasilnya memang tergantung selera. Silakan dipilah-pilah aja kapan pengen digunakan, kapan tidak pengen digunakan si AI enhancement ini. Dari masalah video, ini satu hal yang menurut gue sebenarnya Realme masih bisa nge-roll updates lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih oke, karena dalam mode video beberapa kali gue bisa melihat kok sepertinya dynamic range-nya ini tidak begitu baik gitu ya. Banyak sekali langit-langit yang akhirnya blown out di saat gue melakukan uji coba. Seperti metering ini tidak bekerja dengan sempurna. Tapi satu hal yang menjadi garis bawah gue di sini adalah
di saat gue melakukan pengetesan ini, gue masih menggunakan firmware bawaan pabriknya Realme 10 Pro Plus dan belum gue update ke versi selanjutnya. Jadi harapannya adalah dengan makin banyaknya updatean, Realme 10 Pro Plus akan memiliki hasil video yang lebih baik. Untuk mode perekaman video sendiri, Realme 10 Pro Plus ini mentok di 4K 30 fps, namun tidak akan kita mendapatkan stabilisasi di mode itu. Stabilisasi ini mentoknya di 1080 30 fps. Bahkan di 1080 60 fps, stabilisasinya ini akan hilang. Sementara untuk perekaman video kamera depannya, dia hanya memiliki opsi dua pilihan, 720 dan juga 1080, tanpa hadirnya opsi frame rate per second untuk lo pilih. Nah, pada akhirnya, kalau lo tadi memperhatikan beberapa hal yang gue omongin secara spesifikasi dan juga beberapa hasil uji coba gue selama kurang lebih 2-3 minggu terakhir, nggak heran sebenarnya kalau si Realme 10 Pro Plus yang varian 7 juta kurang 1000 itu yang cukup cepat habis juga sebenarnya. Kenapa? Karena secara specs menjanjikan, secara reviewan beberapa reviewer dan juga hasil uji coba itu menjanjikan, ya kan? Tinggal sekarang lo tipikalnya orang yang seperti apa. Karena banyak kok orang di luar sana yang pengen ganti handphone tapi tidak suka gonta-ganti handphone, ya. Bukan agogon, karena agogon selalu gonta-ganti HP. Apa sih? Garing banget gue. Tapi pada intinya gini, gue ngerti kenapa varian yang paling mahalnya habis, supaya orang itu bisa menggunakan cukup lama. RAM 12GB itu long lasting lah harusnya ya. Jadi minimal mungkin 3-4 tahun ke depan tuh masih aman. Dengan storage 256GB pun juga seharusnya itu masih aman. Terlebih pembatasan beberapa fungsi seperti kamera depan di 1080, terus juga 4K berhenti di 30 dan juga 1080 yang ada stabilisasinya hanya di 30. Harusnya membantu orang untuk lebih memilah-milih lagi kira-kira nanti perekaman videonya akan seperti apa, fotonya seperti apa, dan mengertilah gue kalau misalkan si Realme 10 Pro Plus ini lo punya proyeksi pengen lo pakai panjang dan bisa bertahan panjang insya Allah ya. Jadi harusnya itu masih aman-aman aja. Dan again, kalau misalkan lo lagi on the brink of uncertainty, lo pengen beli si Realme 10 Pro Plus atau enggak, semoga video ini bisa membantu lo memutuskan sesuatu ya. Baik itu mau beli atau enggak itu terserah, tapi harapannya adalah video ini bisa membantu lo memutuskan atau menjadi jembatan menuju video-video Realme 10 Pro Plus lain yang mungkin ada di bawah. Gitu. Anyway, that was the video for today. Kalau mungkin ada satu atau dua hal yang pengen diobrolin, sok monggo silakan tulis di kolom komentar. Sambil klik tombol subscribe juga boleh, nyalain notifikasi juga boleh, hit tombol like juga nggak apa-apa. Gue Taufik Nobo, kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang gue cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.